Wallahu ta'ala ja'ala tawakkula maqrunan bil iman. Allah Ta'ala menjadikan tawakul itu beriringan dengan iman. Beriringan itu bareng, ya, makrun, bareng, ya, berbarengan. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah maka bertawakallah jika kamu benar-benar beriman. Jadi syarat tawakal itu iman dulu. Iman artinya percaya, ya. Hanya orang yang percaya yang dapat bertawakal. Bertawakal mempercayakan, mewakilkan. Saya misalnya menyerahkan, tolong urus ribat Sidi Musa. Berarti saya percaya sama Sidi Musa. Percaya dulu, baru saya wakilkan. Gitu ya. Percaya nggak sama Allah? Jangan antum nggak percaya sama Allah. Ya. Baik. Wa qala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Nah, ini hampir semua ayatnya berbicara begitu tuh. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal. Karena objeknya taruh di depan, maka kita artikan hanya kepada Allah. Jadi kecewa kalau mewakilkan urusan kita kepada makhluk. Kecewa kalau mewakilkan urusan rezeki kita kepada tempat bekerja, kepada pasangan. Akan kecewa antum kalau mewakilkan urusan hidupnya kepada guru. Harus kepada Allah sumber semuanya. Ya. Ke tempat kerja mungkin suatu saat bisa berhenti kerja. Ke pasangan mungkin nanti cerai atau meninggal. Ya, cekcok. Kepada saudara, mungkin saudara kita ya, punya kepentingan lain. Kepada orang murid, mungkin murid kita punya kesibukan. Begitulah. Semuanya kita serahkan hanya kepada Allah. Jadi kalau thiqahnya billah, nggak ada kecewa di hati. Lebih banyak memaklumi. Oh wajar, dia sibuk. Gitu. Wajar, dia juga manusia biasa. Kayak gitu kita kalau sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak akan ada orang di dunia ini terlalu ngoyo, terlalu ngotot untuk memperjuangkan hak-hak dia di dunia. Biasa aja. Ya. Nggak akan terlalu merasa dirinya lebih super, lebih berhak untuk sesuatu di dunia. Wa qala nabiyhi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Nah, ini kata-kata penting ini di surat Furqan ayat 58. Dan Allah berfirman kepada Nabi, kalau kamu tawakal, bertawakallah kepada yang hidup tidak pernah mati. Bertawakal ke guru-guru mati. Tawakal kepada saudara, murid, semuanya akan mati. Ya. Dan yang nggak pernah mati cuma Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Dhunnun al-Misri, atawakkul tarku tadbir an-nafs wal inkhila' min al-hawl wal quwwah. Nah, inilah yang sama yang kemudian disarikan oleh Abul Hasan Syazili oleh Ibnu Athaillah Sekandari. Arih nafsaka minat tadbir itu sama. Tawakal itu engkau tidak lagi mentadbir nafs, mengurusi nafsmu karena sudah ada yang jamin. Wal inkhila, lalu menanggalkan asumsi bahwa kitalah mampu berdaya, berubah, wal quwwah, kekuatannya. Wa qala Abu Bakrin tawakkul raddul aishi ila yaumin wahidin wa isqati hammi ghadin, ya. Tawakul itu kamu realistis, hari ini, besok gitu. Kalau terjemahan bebasnya. Jadi jangan tulul amal, memikirkan esok lalu gak fokus di hari ini. Ini orang salah paham, dikira wah orang tawakal tuh nggak visioner. Justru orang tawakal itu sangat profesional.
Hari esok itu tergantung hari ini. Maka kata Imam Ar-Raqqaq, at-tawakkul raddul aish ila yaumin wahid. Tawakul itu kamu fokus bahwa kamu sedang hidup di hari ini. Hadapi hari ini. Jangan tulul amal ke hari besok. Hari besok tergantung hari ini. Gitu. Banyak yang salah paham. Sufi itu nggak mikirin makan besok hari. Itu namanya goblok ya. Itu namanya konyol. Nggak ada sufi begitu. Sufi itu hatinya tuh fokus hari ini, besok. Karena dia fokus setiap hari, maka tiada hari yang terlewatkan kecuali berharga. Gitu kira-kira ya. Assalamualaikum. Wa qala Abu Bakrin al-Wasiti, aslu tawakkuli al-faqatu wal-iftikar. Jadi basic dari tawakul itu apa? Imam Al-Wasiti memberikan kisi-kisinya. Kalau kamu mau tawakal, setelah iman tadi, apalagi? Al-faqah. Merasa diri membutuhkan Allah, memerlukan Allah. Wal-iftikar. Ya, sama ya. Wa alla yufariqa tawakkula fi amaniyi wa la yaltafitu basaruhu ila tawakkulihi lahzatan fi umrihi. Ini dahsyat ini. Ia tidak pernah melepaskan tawakal dalam angan-angannya. Maksudnya, dia bersandar ke tabungannya, ke pekerjaannya, itu enggak tuh. Ke gurunya, enggak boleh begitu. Ya. Dan kalau dia sudah tawakal, la yaltafit basaruhu ila tawakkulihi lahzatan. Tidak pernah melirik dirinya ini ahli tawakal. Jadi tidak pernah merasa dirinya bertawakal. Nah ini penting. Jadi orang tawakal tuh nggak ngerasa dirinya tawakal. Karena kalau dia ngerasa sekali saja, apa yang terjadi? Dia ngerasa cukup. Besok dia nggak tawakal lagi. Ya. Wa qala ba'duhum man arada an yakuma bihaqqi tawakkuli nafsihi qabran yudfinuha wa yansa ad-dunya wa ahlaha lianna haqqa tawakkul la yakumu laha ahadun fil khalqi ala kamali. Siapa yang ingin menunaikan atau menegakkan makom tawakal itu pada dirinya, maka dia harus sadar tujuan hidup dia nanti berakhir secara nafsiah di kubur. Maka kalau dia begitu, kuburionnya, yansad dunya wa ahlaha, dia pasti melupakan dunia dan isinya. Lianna haqiqat tawakkul la yakumu laha ahadun minal khalqi ala kamali. Gak ada orang yang sanggup menunaikan hakikat tawakul itu secara sempurna kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini nggak disebutkan ya. Qala sahal awwalu maqamati tawakkul yakuna al-'abdu baina yaday Allah ta'ala kal mayyiti baina yaday al-ghasil yuqallibuhu kaifa arada wa la yakunu lahu harakatun wa la tadbir. Jadi tawakal itu pertama kali itu adalah membiarkan diri pasrah dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak protes. Berarti dalam tawakal ada ridho nggak? Ada ridho. Maka ujung tawakal nanti ridho. Awal tawakal pun ridho. Tapi tawakal yang awal itu diawali dengan kepasrahan. Pasrah dulu. Maka berartilah tawakal itu kepasrahan. Ya. Kalau saya pasrah, itu awalnya percaya. Awalnya percaya, bentuknya pasrah, ujungnya ridho.